Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa semoga Anda semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, tidak terpengaruh oleh Rizik Syihab dan gerombolannya, dan semoga kita semua terhindar daripada doktrin sesat yang selalu dijejalkan oleh Rizik Syihab untuk kita semua. Semoga kita terhindar dari ajaran-ajaran kaum Balawi yang sesat itu. Dan juga kita berdoa semoga para muhibbin sesegera mungkin mendapatkan hidayah, sehingga tidak lagi mau mendengarkan ceramah-ceramah sesat dari Rizik Syihab alias Fir'aun Yaman ini. Saudara, bicara Fir'aun Yaman atau si Rizik Syihab ini tidak pernah ada habis-habisnya. Kenapa? Karena setiap ceramah atau di dalam ceramahnya itu tidak mengandung pelajaran yang baik atau ilmu agama yang baik. Selalu saja di dalam ceramahnya itu paling-paling isinya itu ya provokasi, memfitnah, ya, menghina, merendahkan, menghasut orang supaya membenci satu dengan yang lain. Pokoknya sifatnya mirip sekali dengan iblis. Tidak ada yang baik kok. Jadi ya kita jangan terpesona kalau melihat si Rizik Syihab atau Fir'aun Yaman ini setiap ceramah banyak yang datang. Bukan. Sebetulnya orangnya itu saja. Dimanapun yang datang ya gerombolannya itu saja, nggak ada lagi. Bukannya bertambah sebetulnya. Sebetulnya udah berkurang banyak. Ya. Cuma ini pintar-pintarnya kameramannya si Rizik Syihab. Diambil angle-angle yang rame gitu. Ya. Diambil dari sudut orang banyak seolah-olah itu ramai sekali ya. Padahal biasa. Dan juga coba perhatikan, atau bila perlu, Anda telaah satu persatu video Rizik Syihab dari zaman dulu sampai hari ini, tidak ada ceramah yang mendinginkan hati. Semuanya memanaskan hati. Ya. Karena apa? Karena isinya adalah ajakan iblis. Ayo kita perang, ayo kita asah golok, kita asah celurit. Hanya itu aja, menghasut, memfitnah, tidak ada lagi baunya. Dan kita sebagai penganut agama Islam yang baik tidak boleh kita ikut-ikut ya. Tidak boleh, janganlah. Karena itu konsekuensinya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Mungkin di sini belum ya. Ya kita bisa katakan pada Rizik Syihab atau Fir'aun Yaman, silakan tertawa terbahak-bahak ya. Silakan tertawa dengan mulut yang selebar-lebarnya. Mumpung masih di dunia. Nah, nanti setelah di akhirat, kalian tinggal memanen itu. Memanen apa yang sudah dilakukan di dunia. Semua orang dicaci makinya. Semua orang direndahkan. Seolah-olah dia sendiri itu yang paling benar. Inilah yang kita hindari. Ajaran-ajaran sesat dari kaum Balawi. Biarlah kita di dunia mengalah, tapi menjaga jangan sampai kita banyak dosa. Ya. Jangan jadi orang seperti Fir'aun Yaman atau si Rizik Syihab ini. Jangan. Biarkan mereka tuh iblis berkoar-koar selama masih di dunia ini.
Tapi kita jangan meniru-meniru yang begitu-begitu. Ya. Ada lagi yang tidak boleh kita sampingkan, yaitu bagaimana si Rizik Syihab dalam setiap ceramahnya itu sangat menghinakan orang lain. Mulutnya kotor. Jadi tidak pantas sama sekali si Rizik Syihab ini mengaku-ngaku sebagai durian Nabi. Sangat tidak pantas. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu manusia teragung di muka bumi ini, ya, yang maksum, tidak pernah koar-koar, menghina orang, memfitnah orang, merendahkan orang, mencaci maki orang, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh si Firaun Yaman ini atau si Rizik Syihab, ya, itu beda sekali, sangat beda sekali, sangat bertolak belakang sekali dengan apa yang dilakukan oleh Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi sangat-sangat tidak pantas. Sebetulnya banyak itu habib-habib yang begitu. Tapi yang menonjol sekali, yang sangat kurang ajar sekali ini si Rizik Syihab ini. Rizik Syihab dan Bahar Smith, ya. Ini mereka seperti tidak takut dosa. Sama sekali tidak takut dosa. Sama sekali tidak. Ya. Tidak takut dosa. Apa yang dia katakan tentang penghinaan, fitnah, adu domba, caci maki, merendahkan orang, itu seperti hal biasa. Bagi kita orang yang beriman, sangat takut sekali. Jangankan ngomong ya dengan mulut kotor seperti itu. Kita bicarakan tetangga kita aja, kita udah takut loh. Takut jatuh, hukumnya adalah ghibah. Kita takut sekali. Ya, selalu menjaga lisan kita, jangan sampai ghibah. Karena ghibah itu sendiri, itu seperti makan bangkai saudaranya. Nah, ini kan berbahaya sekali. Tapi bagi Rizik Syihab atau si Fir'aun Yaman ini, seperti nggak ada masalah. Ya, terus saja nerocos. Di mana-mana ceramahnya begitu saja. Saya harapkan jangan ada lagi atau memberikan panggung kepada Rizik Syihab di daerah kita semuanya. Ya, tolak terus. Setiap Rizik Syihab mau bicara, itu tolak. Jangan sampailah diberi panggung secara bebas. Tapi yang saya heran ya, kenapa negara tidak hadir? Kenapa polisi tidak menangkap orang yang kayak gini tidak bermoral? Ya, sangat-sangat tidak bermoral. Kok polisi diam saja loh, tidak berniat menangkap atau meluruskan atau setidaknya itu memperingatkan, ya, jangan memprovokasi masyarakat. Itu kan kewenangan polisi, tapi kok diam saja, dibiarkan begitu bebas. Ada lagi nih pihak yang lebih kompeten lagi, yaitu MUI. MUI juga diam saja, udah tahu ada orang yang pidatonya itu ghibah, mencaci maki, adu domba, memfitnah. Itu dalam agama kan dilarang. Kenapa MUI diam saja? Kenapa? Jangan begitulah MUI. Kalian itu katanya jadi panutan, jadi mercusuar orang Islam. Tapi ada orang begini kerjaannya didiamkan saja. Atau nunggu Indonesia ini hancur lebur. Kalau dipikir-pikir ya, kehadiran orang Yaman di Indonesia itu sangat merugikan loh. Kalau dibandingkan dengan saudara kita yang dari Cina, itu lebih menguntungkan. Kenapa? Orang Cina itu banyak membuka
lapangan pekerjaan, berprestasi dalam bidang olahraga, tidak kayak orang Balawi. Orang Balawi hanya jadi benalu di negara kita. Orang Cina di Indonesia biar bagaimana mereka membantu kita mengurangi pengangguran, mengharumkan nama baik di kancah internasional dengan jadi juara, misalnya juara badminton, juara olimpiade matematika tingkat dunia, ya. Terus juga nggak pernah menghina kita, nggak pernah memfitnah kita. Pokoknya kalau dibandingkan, saudara kita Cina itu lebih baik daripada orang yang datang dari Yaman. Itu fakta, jangan dibilang fitnah. Ya, fakta. Mereka lebih sopan dibandingkan orang-orang Yaman. Ya, lebih santun, lebih menghargai orang pribumi daripada orang-orang Yaman itu. Kurang ajar sekali seorang Yaman ini. Kenapa juga pemerintah diam saja? Harusnya itu sudah dideportasi itu orang-orang Yaman yang ada di Indonesia. Ya, sangat-sangat menghinakan pribumi. Itu saja ya saudara. Assalamualaikum.